Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang metode linear programming yang salah satu metodenya itu ada namanya dual simplex method ya. Nah, di sini di dual simplex method itu dia memiliki kriteria dalam penyelesaiannya. Nah, untuk kriterianya dia adalah CJ min ZJ itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu akan disebut optimal. Lalu solusinya adalah harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita dalam belajar bersama, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini itu ada fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya adalah minimasi dari Z yang sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah dengan 3X3 yang memiliki kendala atau constraint-nya itu ada 3. Yang pertama 2X1 dikurangi X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 4. Lalu yang kedua X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 8, dan yang terakhir X2 dikurangi X3 lebih dari atau sama dengan 2, dimana X1, X2, X3 itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode dual simplex adalah sebagai berikut ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu kendalanya. Untuk fungsi tujuan minimasi ini, untuk kendalanya kita lihat dulu di mana yang nilainya itu kurang dari sama dengan. Nah, di sini di kendala yang nomor 2. Nomor 2 ini kan dia sudah kurang dari sama dengan, ya kan? Sedangkan yang kendala nomor 1 dan nomor 3 ini kan nilainya lebih besar atau sama dengan, artinya kita harus ubah nilai ini menjadi kurang dari sama dengan karena fungsi tujuannya adalah minimasi. Oke. Nah, jadi pertama kita tulis dulu ya, kita tulis ulang dulu. Biasanya sih penyelesaiannya seperti ini, kita tulis ulang dulu lagi. Minimasi Z sama dengan seperti ini, lalu dengan kendalanya ini ya, karena kita ingin ubah nilai lebih besar atau sama dengan 4 menjadi kurang dari sama dengan ya, jadi kita harus kalikan min 1. Jadi ini dia simbolnya akan berbalik, jadi nilainya menjadi min 2 X1 ya ditambah dikali min kali min plus kan ditambah X2, lalu ini plus menjadi min dikali min 1 jadi min X3, lalu di sini simbolnya akan berbalik karena dikali min 1 dan ini 4 kali min 1 menjadi min 4. Oke, ini adalah kendala yang nomor 1. Oke, ini kendala nomor 1. Ini satu saja ya, kendala 1. Nah, lalu yang kendala nomor 2 ini kan nilainya sudah kurang dari atau sama, jadi kita copy aja. Nanti kita gunakan ini yang kendala nomor 2.
Nah, lalu yang kendala nomor 3, nilainya kan lebih besar atau sama dengan 2, jadi kita harus ubah dulu ke kurang dari sama dengan 2. Jadi ini kendala nomor 3 ya. Kendala nomor 3 ini kita harus ubah dulu. Nilainya menjadi X2 dikurangi min 1, jadi min X2. Lalu min X3 dikali min 1, jadi plus X3. Lalu di sini simbolnya jadi kurang dari sama dengan 2. Oke, kurang dari sama dengan min 2 ya, karena 2 dikali min 1. Nah, ini kendala yang kita pakai yang ini. Nah, yang kita akan pakai yang ini jadinya. Ya, kita sudah berubah. Oke, lalu tahapan selanjutnya adalah kita buat setelah dia menjadi simbol kendalanya adalah kurang dari sama dengan, ya lalu kita buat dia menjadi sama dengan ya, supaya nanti kita mau kerjakan untuk simpleknya. Jadi di sini kita tulis ulang lagi ya, seperti ini. Minimasi ini set masih sama. Lalu di sini kendalanya, tulis di sini kendalanya tadi ini kan. Nah, supaya ini menjadi sama dengan, kita tambahkan select di sini. Jadi ini select itu variabel tambahan nih. Ini kita tambah. Jadi ini kita tambahkan di sini. Kita tambah select S-nya besar aja, select 1. Oke, jadi ini simbolnya akan jadi sama dengan. Lalu sama juga untuk kendala yang kedua. Kendala yang kedua ini kita tambahkan select jadi X1 ditambah X2 ditambah 2X3, lalu kita tambah di sini select 2. Lalu di sini persamaannya jadi sama dengan. Yang ketiga kendalanya juga kita ubah dulu. Jadi ini menjadi min X2 ditambah X3, lalu kita tambahkan select S3. Ini menjadi persamaannya sama dengan. Oke. Nah, lalu ini kendalanya yang terakhir adalah X1, X2, X3, S1, S2, S3 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Jadi karena tadi kita tambahkan select 1, 2, dan 3, tentunya di fungsi tujuan ini kita juga tambahkan ya variabel itu. Oke. S1 jadi tambah S1
lalu ditambah, oke ini maksudnya bukan S1 ya, kalau S1 nanti nilainya 1, jadi ini 0 S1, lalu ditambah 0 S2, ditambah 0 S3. Kenapa 0? Karena kan nanti itu kan maksudnya supaya sama, nilainya sama, artinya kan 0 dikali 1 hasilnya 0, jadi ini ada nggak ada tuh tidak berarti sebenarnya di dalam fungsi tujuan ini, tapi ini ada untuk membantu dalam menghitung nanti di kendalanya ini untuk mendapatkan nilai yang optimal gitu. Lalu sekarang kita masuk ke tabel simplex ya. Oke, jadi dari sini kita buatkan tabel simplexnya. Oke, selanjutnya kita masukin ke tabel simplex ya. Di sini aku udah cepetin supaya bisa langsung jadi tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini ya. Ini kita mulai dari iterasi yang pertama, jadi ini kita gedein saja. Jadi ini kan ada tabelnya, ada beberapa kolom ini. Nah, ini namanya JJ ya, terus ini BF, X1, X2, X3, S1, S2, S3. Oke, kita jelasin dulu. JJ ini kriteria ya, jadi kriteria ini fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya kan karena ini linear programming, tentunya fungsi tujuannya cuma satu. Nah, fungsi tujuannya kan di sini Z. Z ini sama dengan fungsi tujuan adalah minimasi Z tadi. Nah, minimasi Z ini sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Nah, nilai itu kita masukkan di bagian sini ya. Oke, kita masukkan di bagian sini. Ini lalu BF ini variabel basis ya. Variabel basis ini adalah yang terdiri dari variabel-variabel yang melengkapi di sini. Itu ada X1, ada X2, ada X3, select 1, select 2, select 3. Jadi ini semua variabel basis yang ada di dalam permasalahan ini kita tulis semua di sini. Nah, ini makanya saya tulis di sini ada X1, X2, X3, S1, S2, S3. Itu karena dia menggunakan variabel basis, semuanya itu variabel kita tulis di sini. Oke. Lalu ini CBI ya. CBI itu yang akan kita kita eksekusi di sini. Nanti kita lihat. Ini seharusnya sebelumnya belum tahu ya ini S1 atau S2. Nah, seperti ini dulu. Oke, tabelnya awalnya seperti ini. Lalu sekarang kita isi. Ini tadinya semua kosong. Sekarang kita isi ya. Yang CJ ini kita lihat bagian ini. Oke, kita lihat. Untuk X1 itu nilai CJ-nya berapa? X1 kan ini. X1-nya nilainya 1. Karena 1 X1 sama dengan X1. Jadi ini nilainya 1. Oke. Lalu X2. X2 ini nilainya berapa di sini? Di fungsi tujuannya itu 2. Oke, jadi kita tulis 2 X2. Lalu X3 itu kita lihat di fungsi tujuannya nilainya adalah 3. Ini 3X3. Oke, ini 3. Lalu yang di S1 select 1 isinya adalah 0. Oke, ini 0. S2 nya juga 0. Select 3 nya juga 0. Oke, ini kita sudah selesai isi. Lalu selanjutnya kita isi di bagian ini adalah kendalanya ya. Oke, jadi untuk mengisi ini tergantung dari tadi banyaknya kendala ya. Di sini ada 3 kendalanya, jadi barisnya ada 3. Lalu kita isi sekarang untuk masing-masing baris ini. Nah, kita mulai dari yang kendala yang pertama. Ini kendala yang pertama. Nah, di baris pertama ini kita isi untuk X1 itu nilainya untuk kendala yang pertama adalah min 2 X1. Artinya di sini min 2. Lalu untuk X2 di sini nilainya di kendala 1 adalah 1. Oke, lalu yang X3
Ini di kendala pertama nilainya adalah min X3, artinya min 1 ya. Lalu di kendala yang pertama ini select-nya adalah 1, select 1 ditambah select 1, artinya select 1 ini nilainya 1. Lalu di kendala ini yang pertama itu tidak ada select 2 dan select 3, jadi ini select 2, select 3 nya 0, 0. Nah, solusi di sini kita tulis itu sama dengan min 4 sesuai dengan kendala yang pertama. Lalu yang kendala yang kedua itu X1 nya nilainya adalah 1 ya, 1X1. Lalu yang X2 nilainya 1X2, ini nilainya 1 juga. Yang X3 ini 2X3, nilainya 2. Lalu yang ini tidak ada, select 1 tidak ada ya, dan juga tidak ada select 3, adanya select 2, artinya select 1 di sini 0, select 2 nya 1, dan select 3 nya 0. Solusinya adalah kendala yang kedua 8. Lalu yang kendala ketiga ini kita isi ya. Untuk X1 nya di sini nggak ada X1, jadi langsung ke min X2, jadi dia X1 nya 0, lalu min X2 di sini, jadi X2 nya min 1, X3 nya ini berarti nilainya 1 karena plus X3 ini 1, lalu di sini tidak ada select 1, 2, jadi nilainya 0, yang ada hanya select 3. Jadi ini di sini kita tulis select 1 nya 0, select 2 nya 0, lalu select 3 nya 1, dan solusinya adalah min 2. Oke, lalu sekarang kita lanjut cari itu untuk nilai ZC, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, untuk menentukan variabel basis yang di sini itu yang akan kita eksekusi yang mana. Nah, caranya untuk mengetahui ya mana yang kita eksekusi dulu, kita lihat yang merupakan variabel di sini ya, kita lihat. Nah, ini variabel basisnya ya, kita lihat ini kan 100, lalu 010, 001 ya kan. Karena ada variabel basis seperti ini, artinya ini S1, S2, S3 itu merupakan variabel basis. Ya, makanya di sini variabel basis ini kita tulis di sini adalah S1. Ini sesuai kendala yang pertama. Itu yang kita ambil adalah S1. Lalu yang kendala yang kedua yang kita ambil adalah S2. Lalu kendala yang ketiga kita ambil adalah S3. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat dulu yang merupakan variabel basis itu yang nilainya adalah seperti ini ya, 100, 010, 001, seperti itu. Jadi kalau 5 kali 5 pun jadi 1000. Jadi kalau 5 pun nilainya seperti ini, 1000. Ya, lalu dia akan lanjut ke 01, 000 seperti ini, 001, 00, 000, 10, yang terakhir 00001. Nah, dia pasti bentuknya akan seperti ini ya. Bentuk variabel basis itu dia akan menaungi seperti ini. Jadi variabel yang menaungi di dalamnya itu dia akan masuk ke dalam sini ya, variabel basis yang kita akan eksekusi terlebih dahulu. Nah, lalu ini CBI nya adalah nilainya. S1 di fungsi tujuannya itu nilainya 0. Lalu oke, sekarang kita cari selanjutnya nilai ZC. Nilai ZC nya ini untuk cari, kita kalikan masing-masing CBI ini dikalikan dengan variabel basisnya ini. Jadi ini untuk X1 kita hitung yang X1 ini ya, untuk kita kasih nilai di sini itu adalah nilai ini dikalikan masing-masing dengan nilai ini. Oke, kita kalikan. Jadi nilai 0
dikali dengan min 2 ya, ditambah 0 dikali dengan 1 ditambah 0 dikali dengan 0. Oke, hasilnya 0. Begitu juga dengan nilai ZC yang di X2 ini. Untuk nilai X2 artinya kita juga mengkalikan nilainya dengan CBI, jadi 0 kali 1 seperti itu, kita taruh di sini. Jadi di sini 0 nih, kita buat seperti ini biar nanti kita bisa tarik ke samping. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1. Oke, hasilnya 0. Lalu kita tarik ke samping ya, hasilnya 0 semua. Nah, setelah kita temukan nilai ZC-nya, langkah selanjutnya adalah kita cari nilai untuk, ya tadi kriterianya adalah CC min ZC ya. Oke, kita kasih nilai CC min ZC. Oke, jadi CJ-nya kan nilainya, oke, CJ kan nilainya ini kan. Nilainya kan ini. Lalu ZC-nya kan tadi kita udah cari nilainya ini. Ya, lalu kita kurangin nilai CJ min ZC. Jadi ini nilainya 1 dikurangi 0 kan. Lalu 2 dikurangi 0 seperti itu, sama dengan 2. 3 kurangi 0, 3, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat dari nilai CJ min ZC nya itu adalah nilainya sudah positif semua ya, sesuai kriterianya. Itu harus CJ min ZC lebih besar atau sama dengan 0. Artinya ini sebenarnya sudah optimal, tapi ada syaratnya lagi. Solusi tadi, solusinya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ternyata solusi di sini nilainya adalah ada yang kurang dari sama dengan 0. Artinya dia optimal tapi tidak visible. Karena dia tidak visible, jadi kita harus apa istilahnya, menghilangkan yang tidak visible itu. Oke, caranya bagaimana? Jadi kita lihat di solusi ini kan nilainya ada 2 nilai minus ya. Kita cari minusnya yang paling besar antara minus 4 dan minus 2 ya. Minus yang paling besar adalah 4. Oke, nah minus 4 ini itu kan merupakan variabel basisnya tadi adalah di sini S1. Artinya S1 di sini merupakan variabel nanti yang akan pergi gitu, yang leaving istilahnya gitu. Dia akan pergi dari sini, dia akan keluar. Nah, kalau dia keluar harus ada yang masuk. Nah, untuk mencari dia yang masuk, kita lihat dulu nilainya dengan cara menghitung rasio. Ini rasio. Rasionya, cara mencarinya adalah dengan minus CJ min ZC. Jadi min 1 dikali CJ min ZC, jadi dikali nilai ini ya, lalu
dibagi dengan nilai si tadi yang living variable. Di sini min 2. Jadi select 1 kan, di X1 dia min 2. Jadi dia dibagi ini. Temunya adalah nilainya ini setengah. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Jadi di sini kita tarik aja ya nilainya. Nah, yang kita lihat ini kan rasionya sudah ketemu ya. Lalu yang kita lihat adalah nilai yang paling kecil. Artinya yang minus ini kita tidak masuk ya, karena kan dia tidak optimal kan. Tadi nilai CJ/ZJ-nya itu harus positif. Nah, jadi yang kita lihat ya nilai positif saja. Nah, dari kedua nilai positif ini rasionya yang nilainya paling kecil adalah 0,5. Jadi kita pilih untuk yang variabel yang masuk adalah X1 di sini. Oke. Nah, jadi kan kita udah nemuin tadi yang mau keluar itu adalah 1 dan yang masuk adalah X1. Nah, karena kita sudah nemukan ini, lalu kita lanjut ke iterasi yang kedua. Oke. Iterasi yang kedua. Jadi kita copy sama aja tabelnya ya. Oke, iterasi yang kedua. Ini kita hapus dulu nilainya. Oke, jadi kan tadi yang masuk adalah X1 di sini. Jadi select 1 di sini kita keluarkan. Ya, lalu kita masukkan X1. Tadi variabel yang masuk kan X1 ya. Lalu S1-nya di sini sudah kita keluarkan. Ya, artinya di sini dia udah nggak ada ya. Di kolomnya ini dia sudah tidak ada. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kita hilangkan di sini S1-nya karena kan dia sudah keluar ya dari iterasi tadi. Nah, oke, lalu kita masukkan sekarang untuk mendapatkan nilai X1 di sini yang baru. Itu caranya adalah dengan membagi semua nilai yang ada di sini S1 ini dibagi dengan angka K-nya ya. Angka K-nya itu adalah min 2. Kenapa? Karena dia merupakan perpotongan antara baris dan kolom kunci. Ini kan baris kunci, lalu ini kolom kunci. Jadi perpotongannya ada di min 2. Jadi nilai X1-nya adalah semua nilai yang ada di S1 ini dibagi dengan min 2. Jadi di sini untuk X1 nilainya di sini adalah min 2 dibagi dengan min 2. Lalu yang X2 di sini adalah 1 dibagi dengan min 2 gitu. X3 ini juga min 1 dibagi dengan min 2. S2 di sini 0 dibagi dengan min 2. Begitu juga dengan 0. S3 sini 0 dibagi dengan S2. Oke, lalu solusinya ini juga didapat dari min 4 dibagi dengan min 2. Oke, jadi nilai X1 di barisnya sudah ada nilainya ya. Sekarang kita cari nilai untuk S2 dan S3. Nah, untuk mencari nilai S2 dan S3 itu dia punya rumus sendiri ya. Nah, itu rumusnya adalah misalnya kita lambangkan. Oke, kita tulis aja di sini. Oke. Ini adalah nilai baru. Ya, kita tulis aja nilai baru.
itu sama dengan nilai yang lama, nilai lama dikurangi dengan nilai kunci kan dikali dengan di baris itu, jadi baris barunya. Oke, jadi rumusnya ini ya, kita praktekkan. Oke, sekarang untuk cari nilai S2 itu caranya dengan menggunakan rumus nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi nilai kunci dikali baris baru. Oke, kita langsung praktekin aja. Nilai baru untuk S2 di X1 adalah nilai lamanya di sini itu di iterasi 1 tadi adalah 1 dikurangi dengan nilai kunci. Nilai kunci di sini di S2 adalah yang masuk di kolom kunci ini ya, yang kuning-kuning adalah 1. Lalu dikali dengan baris baru. Baris barunya tadi dari X1 ini. Untuk X1 baris barunya adalah 1. Jadi nilainya adalah 0. Oke, lalu yang nilai S2 di X2 ini adalah nilai lama. Nilai lama di S2 X2 ini sama dengan di sini ya, 1 dikurangi nilai kunci untuk S2 ini adalah yang kuning ini ya, 1 dikalikan dengan baris baru X1 dari X1 ini tadi adalah min 0,5, jadi hasilnya adalah 1,5. Oke, lalu kita lanjutkan untuk yang X3. Nilai X3 di S2 ini adalah nilai lama di S2 di X3 yang di iterasi pertama tadi adalah 2 dikurangi dengan nilai kuncinya yang di kolom kuning ini untuk S2 adalah 1 dikalikan dengan baris baru ini adalah di X2 0,5. Oke, nilainya seperti ini. Nah, begitu juga dengan S2. Oke, nilai lamanya adalah 1 ya dikurangi dengan nilai kuncinya 1. Ini kita buat tetap ya, karena dia nilai kuncinya selalu sama ya, 1 baris, lalu dikalikan dengan baris baru di sini S2 adalah 0. Oke, dari sini kita tarik ke samping saja nilainya, terus kita udah nemuin angkanya. Oke, lanjut untuk ya nilai S3 itu nilainya sama ya, oh ya, sebelumnya ini tadi kita ada yang perlu di-update ya untuk CBI, karena tadi entering variabelnya adalah X1, artinya CBI di sini kita ubah nilainya bukan 0. Kita lihat di fungsi tujuan untuk X1 itu nilainya berapa. Fungsi tujuan tadi Z sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 dan ditambah 0S3. Jadi X1 nya di sini untuk nilai tujuan adalah 1 ya, jadi sini 1. Ini tadi tetap S2 S3 masih 0. Oke, lanjut lagi ke tahapnya untuk menghitung nilai di iterasi yang kedua untuk S3. Rumusnya sama ya, jadi kita lihat untuk nilai lama di S3 di X1 ini adalah nilai lamanya 0 dikurangi dengan nilai kuncinya 0 dikali dengan baris barunya tadi dari X1 adalah 1. Oke, ada 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjut di X2. Untuk nilai S3 di X2 itu nilai lamanya di sini adalah min 1. Min 1 dikurangi nilai kuncinya itu di sini adalah 0. Jadi kita buat laten aja angkanya ya, 0 di sini kan semua dikali 0 ya, dikali dengan baris barunya adalah di X1. Di sini ya, nilai X1 nya adalah 0,5. Oke, kita kalikan lalu kita tarik aja angkanya ya. Oke, lalu kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Solusinya di sini masih minus. Oke, kita lihat solusinya di sini masih minus. Oke, lanjut kita cek dulu nilai ZC-nya. Oke, lalu kita cari lagi nih nilai ZC-nya.
nilai ZC-nya tadi kan rumusnya sama ya, seperti yang iterasi pertama tadi, nilai CBI dikalikan masing-masing nilai CC-nya ini. Jadi ini 1 dikali 1 ya, ditambah 0 di sini dikali 0, lalu ditambah 0 dikali dengan 0. Seperti ini. Oke, ketemu 1. Begitu juga dengan yang di X2 di sini. Itu adalah nilainya 1. Ya, yang kita buat paten angkanya itu dikali min 0,5 ditambah dengan 0 di sini dikali dengan 1,5 ditambah 0 dikali dengan min 1. Oke, ketemunya min 0,5. Lalu kita tarik saja angkanya. Oke, kita tarik angkanya, lalu selanjutnya kita cari CJ min ZC ya. Itu CJ-nya nilainya ini dikurangi dengan ZC-nya 1. Oke, nilainya 0. Lalu kita tarik saja nilainya. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah kita selesai cari nilai CJ min ZC-nya, ya kita cek lagi apakah ini sudah optimal apa belum. Nah, nilai CJ min ZC-nya itu kalau kita lihat itu nilainya sudah lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi ini sudah optimal. Tapi kita lihat nilai solusinya. Nilai solusi ini masih ada nilai yang minus. Padahal harusnya optimalnya itu dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, jadi kita perlu iterasinya kembali. Oke, kita iterasi lagi yang nomor 3. Oke, iterasi yang nomor 3. Nah, kita lihat lagi nih, solusinya tadi kan masih ada yang minus ya. Yang masih minus adalah ini, artinya dia di S3. Oke, nilai S3 ini adalah menjadi baris kunci, artinya dia harus keluar dari ini, persamaan ini. Jadi kita keluar dari tabel, maksudnya keluar dari tabel. Nah, setelah kita temukan ini nilainya, lalu kita cek lagi nilai untuk rasionya. Nah, kita cari nilai rasionya. Rasio. Oke, rasio di masing-masing. Tadi kan rumusnya sama ya tadi. Jadi rumusnya adalah min CC min ZC dikalikan dengan baris kuncinya, lalu dibagi min CJ min ZC. Jadi min ya ini. Maksudnya min 1 dikali CJ min ZC dibagi dengan S1 nilainya yang baris kuncinya. Oke, ini rasionya rumusnya kita copy aja ya. Jadi rasionya adalah, kita lihat dulu. Oke, jadi kita taruh di S3 di sini. Nah, nilai rasionya adalah seperti ini ya. Lalu dengan kita lihat seperti ini adalah yang nilainya paling kecil tapi positif. Nilainya paling positif tapi paling kecil adalah ini. Jadi yang masuk adalah X2. Yang masuk adalah X2. Oke, sekarang kita masuk ke iterasi yang ketiga. Ya, kita copy dulu. Langkahnya sama ya, diulang-ulang untuk setiap iterasi. Yang penting kita cari dulu, kita cek juga apakah itu sudah optimal apa belum. Kalau belum, kita cari lagi nilainya, kita cari baris kunci, kolom kunci ya, lalu kita hitung nilai yang baru. Nah, seperti itu kalau simplex itu. Kalau manual kita harus ngitungnya seperti ini. Oke, lalu kita
tadi kan yang masuk itu variabelnya yang baru X2. X2 ini nilai barunya kita cari sama seperti rumus sebelumnya, yaitu nilainya di X2 X1 ini adalah 0 dibagi dengan nih angka kuncinya -1. Jadi semua baris di X3 ini nanti dibagi dengan -1 ya. Itu jadi ini kita buat angkanya tetap seperti ini. Nah, jadi 0, lalu kita tarik saja nilainya. Nah, kita dapatkan angkanya seperti ini ya, untuk baris baru X2. Nah, lalu untuk mencari nilai X1, rumusnya sama kayak yang tadi. Ya, nilai lama dari X1 adalah di iterasi 2, tadi nilainya 1. Oke. Dikurangi dengan nilai kuncinya di X1 ini yang ada kuning-kuningnya ini itu min 0,5 ya, lalu dikalikan dengan baris barunya dia di sini 0 karena di X1. Nah, ini yang nilainya kita bikin tetap adalah yang nilai kunci, yaitu yang min 0,5. Maksudnya nanti kita mau tarik. Nah, lalu kita tarik itu angkanya. Jadi kita dapatkan angkanya seperti ini ya untuk nilai baru X1. Lalu untuk S2 sama. Jadi nilai lamanya S2 di X1 adalah 0 dikurangi nilai kuncinya adalah 1,5 ya. Oke, untuk dikali dengan nilai baris baru ya tadi di X2 adalah 0. Nah, lalu kita tarik angkanya ya, nilainya seperti ini. Jadi selanjutnya kita cari nilai ZC ya, rumusnya sama kayak tadi ya. Jadi ini CPI 1, kita buat paten angkanya dikali dengan 1, di sini 1 ditambah dengan 0 ini dikali dengan 0 ditambah 2 dikali dengan 0. Oke, baru kita bisa tarik samping angkanya. Oke, ini rumusnya udah benar. Baru kita cari nilai CJ min ZC. Jadi 1 dikurangi 1, ini hasilnya oke. Jadi terus nilai solusinya adalah tadi ini kurang tarik ke samping ya, jadi nilai solusinya 7 untuk CJ min ZC nya. Untuk yang S2 ini nilainya kita copy aja ya, 0. Oke, jadi kita lihat apakah ini sudah optimal apa belum di iterasi ketiga. Untuk CJ min ZC nya untuk semua variabel ini sudah positif ya, jadi hasilnya sudah optimal. Kalau solusinya juga hasilnya sudah positif ya, sudah lebih dari atau sama dengan 0, jadi hasilnya sudah optimal. Jadi untuk pengerjaan permasalahan ini solusinya adalah nilainya untuk X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Jadi sini ya, X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan 2 ini, dan X3 nya 0 karena nggak ada nilainya. Nilai Z nya sama dengan 7. Nah, ini adalah solusi dari penyelesaian ini ya, penyelesaian menggunakan dual simplex. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.